Yes, akhirnya cuy. Akhirnya film adaptasi game yang merupakan game yang paling sering gua mainkan di zaman-zamannya game Dingdong, ya kan, game-game arcade di Time Zone ataupun Stingers, Fun World, itu ternyata udah muncul kepada project yang satu ini, yaitu adalah project Street Fighter The Movie. Dan ini ya, by the way, jujur gue sebagai orang yang udah pernah merasakan bertempat dihantam oleh Ryu di Hadouken-nya. Dan juga ada si Ken yang merupakan petarung Amerika paling gokil banget. Dan jurus-jurus yang juga nggak kalah brutal ketimbang Ryu yang pernah gue mainkan. Serta ada Colonel Guile, Chun-Li, Honda, Blanka, ya kan, Dalsim. Itu adalah tokoh-tokoh legendaris yang pernah gua mainkan di project game Street Fighter 1, bahkan sampai kepada era PS2 dan juga PS ketiganya ya. Dan sekarang mereka udah masuk kepada Street Fighter yang ketujuh kalau nggak salah ya. Gua agak lupa nih, pokoknya di game zaman sekarang Street Fighter juga masih berkembang kepada project yang jauh lebih signifikan coy. Dan sekarang pada video kali ini kita akan mereaction mengenai bagaimana bentuk project Street Fighter yang dikerjakan secara live action. Karena perlu diingat ya, gue juga adalah orang yang pernah menonton film live actionnya tahun 1994 yang saat itu Guile diperankan oleh Jean-Claude Van Damme, yang aksinya jujur ya juga makin gokil dan juga kece saat itu. Tapi pas gue rewatch kembali, jujur itu gimmicknya itu gak sesuai kepada versi gamenya cuy. Makanya ketika mereka mengerjakan Street Fighter The Movie ini, mereka udah mengkonfirmasi bahwa apa yang kita tonton di versi film live action ini semuanya akan diadaptasi sesuai kepada versi game aslinya. Dalam segi bentuk lore ceritanya, karakternya, developernya, bahkan kostumnya aja semuanya akan disesuaikan kepada versi game aslinya. Oh, apakah beneran atau justru cuma main SD marketing doang nih? Wah, gua nggak tahu ya. Tapi so far pada video kali ini kita akan reaction seberapa jauhnya film ini akan mengadaptasi game legendaris di era tahun 2000 awal yang satu ini men. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita reaction official trailer Street Fighter The Movie. Wah, anjir. Wow, M. Bison, best fighter. Oh, Guile. Wow, Ken, wis. Oke. Oh, MTV. Masih ada loh MTV ya. Woo! Ush. Oh. Oke, Ryu udah pensiun ya, oke, hah? How did you find me? I'm paid to find champions, Semuanya muncul, Pak. even if they're lost. Oke, tokoh utamanya adalah masih Ryu sama Ken ya, oke. Oke, Kennya mabuk, Good to see you, old friend. Oh. Teman sempat geruan ya. Iya sih, all friends sih. Oh. Wow. Sit down. Oke, tanggilnya kan dapat sih. This tournament is not what it seems. Boys, M. Bison. Woo. Wah, Dalsim. Wah, Guile. What's going on about your thighs? I don't see what the big deal is. Oke. Wah, Vega. Bitch, please. Chun-Li ngomong. Wow. Honda. Anjir. Akuma. Anjir. What's going on? Wah, Blanka.
Oke, wait. Jujur, Pak. Jujur. Bagus, gila. Oke, mohon maaf ya, gua agak heboh mengenai trailer ini karena gua perhatikan semua jurus-jurus mereka, animasi mereka, bahkan penampilan mereka semua sangat sesuai game akurat, Pak. Apalagi tokoh Blanka yang diperankan oleh Bapak Jason Momoa ya, karena mohon maaf aktor yang satu ini udah kebanyakan project, oke? Di film Supergirl kek, di film Dune Part ketiga kek, dan sekarang dia muncul kembali kepada filmnya Street Fighter The Movie. Banyak project ya nih orang ya. Dan dia ketika memerankan tokoh Blanka, yang gua notice adalah bagaimanakah fisiknya, yang dimana versi ini membuat kita callback kepada gamenya Street Fighter yang ke-6, yang dimana kostum Blanka itu merupakan kostum Blanka paling sesuai kepada game tersebut, Pak. Oke, jadi dari segi bentuk visualnya, propertinya, bahkan wignya udah sesuai kepada versi game Street Fighter yang ke-6. Satu. Kemudian yang kedua adalah di akhir trailer ketika Ryu meneriakkan Hadouken, itu efeknya sesuai banget dengan game akuratnya, Pak. Artinya apa? Artinya sepertinya film ini akan setia kepada versi gamenya. Oke. Jadi tahun ini kita mendapatkan dua film game adaptasi dengan bentuk yang berbeda-beda, atau Mortal Kombat kedua dan juga ada film Street Fighter The Movie sih, oke? Dan gua langsung ingat kepada game yang pernah gua mainkan pada saat zaman-zamannya game arcade dulu, Pak. Semuanya aduh langsung keluar aja gitu loh. Aduh, gila. Jujur gua merinding. Dan bahkan Chun-Li-nya lebih garang tapi juga masih cantik. Nah, awalnya gua agak meremehkan mengenai cast Chun-Li yang tampil kepada film live action. Tapi setelah dia tampil dengan begitu brutal, wah, ini adalah Chun-Li yang jauh lebih berani dan menunjukkan sisi heroiknya sebagai perempuan, Pak. Sebagai petarung Chinese yang punya martabat sebagai seorang fighter, Pak. Dan itu akhirnya dimunculkan kepada film ini, anjay, gila. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada beberapa tokoh-tokoh Street Fighter era lama yang juga tampil kepada film ini. Contoh seperti Colonel Guile yang diperankan oleh Bapak Cody Rhodes yang merupakan petarung WWE paling gokil di era masa sekarang ya. Yang dimana gue ketika ngeliat dia sebagai Guile ya, jujur dalam segi bentuk kostum oke. Kostum, rambutnya, bahkan perawakannya itu udah Guile banget. Cuman ada beberapa metode serangan yang gak Guile banget, men. Makanya ya mungkin karena cuma sekilas ya, jadi gue belum bisa menemukan taktik yang sering ia pakai di versi gamenya sih. Tapi penampilan game paling akurat yang pernah gue lihat ini adalah Akuma, Pak. Karena ketika dia diperankan oleh Bapak Roman Reigns di film ini, jujur di fotonya terlihat kurus, men. Terlihat kurus, bahkan gak powerful seperti gamenya Tekken 7 dan juga di gamenya Street Fighter yang terbaru-baru ini ya. Tapi ternyata Akuma di film ini dia tampak jauh lebih gede. Mungkin karena bantuan CGI ya. Dengan bantuan CGI dan juga animasi, sehingga untuk tubuhnya itu jauh lebih besar. Oke ya, jadi ya mungkin karena mereka memperhatikan beberapa kritikan dari para fans ya, jadi ya si Akuma di film ini juga digedein badannya. Oke lah ya, itu bisa masuk akal sih, karena Akuma di versi game aja udah lebih gempal, men. Udah gempal, mengerikan, dan intimidasi. Sedangkan untuk body Roman Reigns itu adalah body yang keker biasa, bukan keker gede yang seperti kayak Akuma banget. Kagak biasa itu. Makanya ketika di film ini akhirnya mereka menggunakan praktikal dan juga pembantuan CGI yang membuat tubuhnya jadi lebih besar kembali, cuy. Oke lah ya, gak masalah sih, asalkan animasinya, CGI-nya, bahkan efek praktikalnya juga jauh lebih rapi aja sih. Oke lah ya. Oke sih, gua gak masalah. Tapi so far mengenai trailer ini ya, satu kata aja, absolute cinema dan sesuai kepada game akuratnya. Oke, gokil. Dan kalau misalkan Mortal Kombat udah ada, Street Fighter sudah ada, dan gua tunggu Tekken, Pak, dibuatkan versi live action. Karena mohon maaf ya, versi tahun 2010-nya aja itu sampah banget. Aduh, dan gua pengen please Tekken dibuatkan versi live actionnya ke depan, please. Banding Namco, please. Oke ya. Dan film ini akan siap tayang pada tanggal 16 Oktober tahun 2026. Berarti kalau halnya akan tayang di Indonesia, berarti film ini akan siap tayang antara tanggal 14 atau mungkin tanggal 13 sih. Karena seperti biasa, Indonesia selalu kebagian duluan untuk mengenai film yang bertemakan pop culture Hollywood yang segede ini, cuy. Oke, ya, gokil.
Nah sekarang gue serahkan kepada kalian sebagai fans Street Fighter, gimanakah pendapat kamu terkait mengenai trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.